MBP berdiri ini adanya polemik di dunia perburungan baik IO maupun komunitas. Makanya keajaran MBP ini adanya konflik. Mungkin bagi kami itu tidak adanya kondusif di antara IO dan komunitas yang di Jatim ini. Dari komunikasi interaksi ini kan merupakan sosial, kegiatan sosial. Jadi menurut kami kalau memang semua itu bisa bersatu, kalau hanya beberapa gelintir atau segelintir yang tidak mau atau menerimakan hal tersebut, kalau seumpama juri ini sudah tidak mendapatkan trust dari pemain atau peserta, maka musibah lah bagi komunitas atau itu tersebut. Ingin berkorelasi dengan juri MBP, maka dari itu makanya kita pangkas juri ini menjadi juri yang terbaik bagi kami di MBP, menjaga keseimbangan dan keharmonisan. Kita nggak mau persinggungan, kita nggak mau bertabrakan, dan alhamdulillahnya selama selama event-eventnya di komunitas atau IO lain ternyata sama. IO dan komunitas yang di Jawa Timur tuh kalau membuat event itu nggak ada keuntungannya, rugi semua. Ya alhamdulillah nih yang sering memberikan support tuh malah nggak tahu menang malah. Malah nggak pernah menang. Yang berikan support tuh malah nggak tahu menang malah. Seiring jalannya waktu, MBP Jaya Terasa ini sudah 1 tahun akan menggelar anniversary 1 tahun MBP. Banyak sebenarnya cerita suka dan duka mulai dari awal MBP itu berdiri. Jadi banyak cerita-cerita yang penting yang akhirnya itu membuat MBP itu masih tetap bertahan. Mulai dari kita adanya member, akhirnya sampai member itu kita seleksi, terus sama dengan pengurus, ada pengurus yang keluar, ada yang pengurus yang masuk dan sebagainya, sampai akhirnya kita juga komunikasi kita dengan komunitas atau IO lain itu juga pernah ada persinggungan dan ada juga yang membantu, sehingga alhamdulillah sampai sekarang ini MBP masih bertahan dan masih bisa eksis di dunia perburuan. Sebenarnya berawal tuh kita nih sama-sama rekan-rekan ini ya, berdirinya MBP ini sama-sama kita kepingin mendirikan atau membuat komunitas yang intinya itu komunitas ini ada di antara tengah-tengah polemik yang menurut kami itu pada saat MBP berdiri ini adanya polemik di dunia perburungan baik IO maupun komunitas. Makanya keajaran MBP ini sesuai dengan misi kita ini kepingin mempersatukan dunia kejomannya di seluruh Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Nah dari situ banyak ide-ide dari rekan-rekan ini bagaimana caranya kita ini bisa membuat IO atau komunitas yang ada di Jawa Timur ini khususnya supaya bisa bersatu. Dan hal yang paling terkesan bagi kami, saya mungkin mewakili dari rekan-rekan MBP, adalah pada saat kita mengadakan event Jatim Adem. Jadi Jatim Adem ini kan pada saat adanya konflik, mungkin bagi kami itu tidak adanya kondusif di antara IO dan komunitas yang di Jatim ini. Kita ini ada ide berupa event Jatim Adem yang tujuannya itu adalah untuk mempersatukan komunitas atau IO di Jawa Timur khususnya. Ya alhamdulillah respon dari komunitas atau IO yang ada di Jawa Timur ini sangat baik, dan kami didukung dari tokoh-tokoh yang ada di IO maupun di komunitas yang ada di Jawa Timur, sehingga banyak yang bilang bahwa gelaran kami khususnya yang Jatim Adem itu sukses, dan makanya MBP ini sampai saya dengar juga malah menjadikan komunitas pemersatu di Jawa Timur. Alhamdulillah. Jadi itulah kesan yang sangat menyentuh bagi diri saya.
yang khususnya memang juga dari kontribusi rekan-rekan, ide dari rekan-rekan itu kita akomodir sehingga tercetuslah Jatim Adem itu. Insya Allah, mulai dari tujuan kami seperti itu, kami berusaha dan sebaik-baiknya bagaimana caranya supaya ini tetap berjalan terus. Makanya suatu contoh ini ketika kita setiap mengadakan gelaran itu di kelas Jatim Adem dan all komunitas itu tetap kita adakan. Dan kita juga selalu membuka nih kepada IO atau komunitas yang ada di Jawa Timur. Karena kita ini mulai dari awal tujuannya adalah untuk mempersatukan. Maka saya ini salah satu contohnya ketika menggunakan juri. Menggunakan juri ini saya tuh terbuka kepada semua, ada yang IO maupun komunitas yang ada di Jawa Timur. Mungkin ada kepingin mengkolaborasi antara juri MBB dengan juri komunitas-komunitas atau IO yang ada di Jawa Timur. Kami sangat terima. Makanya ke setiap gelaran kita ini kan selalu disupport nih sama Kaji Said. Terima kasih karena memang salah satunya sementara ini ya Kaji Said yang menyupport gelaran-gelaran di MBB. Terus yang kedua, ini ada lagi masukan dari Pak Dwi ini. Pak Dwi ini untuk gelaran anniversary ini menitipkan satu juri dari SMR. Itu juga kita tampung dan kami sudah menerima dan insya Allah nanti pelaksanaannya akan diikutsertakan. Sebenarnya gini Mas, sebetulnya kompetisi ini gelaran atau dalam komunitas atau IO ini sama dengan komunikasi interaksi ya. Cuman kita ini satu frekuensi pencinta burung murai batu. Dari komunikasi interaksi ini kan merupakan sosial, kegiatan sosial. Dalam arti ketika ini bagi kami sih, ketika ada yang tidak setuju atau tidak menerimakan atas Jatim ini adem, yaitu akan mendapatkan sanksi sosial sendiri ya dari komunitas atau komunikasi interaksi ini. Bagi saya sih, kalau mungkin dia nggak mau, sedangkan lainnya sudah menjadi satu, yaitu terserah lah. Kalau menurut saya itu karena hidup itu adalah pilihan. Oke. Jadi menurut kami kalau memang semua itu bisa bersatu, kalau hanya beberapa kelintir atau sekelintir yang tidak mau atau menerimakan hal tersebut akan mendapatkan sanksi sosial atau otomatis seperti itu. Kalau menurut kami pada saat kami membangun atau mendirikan komunitas ini dan penilaian kami beserta rekan-rekan ini sebetulnya fondasi dari komunitas atau IO itu adalah juri. Dan juri ini merupakan salah satu eksekutor. Kalau seumpama juri ini sudah tidak mendapatkan trust dari pemain atau peserta, maka musibah lah bagi komunitas atau IO tersebut. Mulai dari perjalanan awal kami mengadakan simulasi untuk merekrut juri. Sudah kita rekrut. Dan ketika sudah kita rekrut, sambil kita membenahi, ketika ada penilaian kita mendapatkan masukan dari luar, juga masukan atau koreksi dari rekan-rekan pengurus, maka kami memangkas juri-juri tersebut yang mungkin kurang bagi kami ya. Sebetulnya sudah bagus semua, namun karena bagi kami akan memberikan yang terbaik bagi peserta atau orang-orang yang mau ngikut dalam komunitas kita, dalam event kita. Sehingga itu tadi untuk mengakomodir kami menerima dari siapapun dari komunitas maupun IO yang ingin berkolaborasi dengan juri-juri MBB, maka dari itu makanya kita pangkas juri ini menjadi juri yang terbaik bagi kami di MBB. Jadi bukan kolaborasi pemilik burung, juga mungkin juga kolaborasi perawat
dan juga kolaborasi juri. Pada saat salah satu IO atau komunitas yang memberikan juri untuk berkolaborasi dengan kita, emang sebelumnya kita melakukan semacam kayak kucing klinik ya. Jadi kita memberikan metode dari apa yang menjadikan pakem dari juri kita. Nah dari situ saya yakin, dan suatu contoh nih, selama ini dari juri-juri dari SGS yang berkolaborasi dengan juri BP itu sangat mudah untuk mengikuti pakem dari juri penjurian di MBB. Dan saya yakinlah mereka juri-juri yang ada di komunitas atau IO yang ada di Jawa Timur itu juri-juri yang memang berkompetensi semua. Dan buktinya seperti juri SGS itu begitu dikasih metode yang baru saja langsung bisa mengikuti. Yang pertama, kita ini tidak ngoyo gitu ya, dalam arti kita kan tidak pernah melaksanakan gelaran setiap bulan. Jadi kita masih memberikan toleransi karena kita menyadari bahwa di Jawa Timur ini kan banyak komunitas atau IO. Kalau seumpama dibuat 1 minggu aja dalam 1 bulan itu nggak cukup. Makanya kita ini selalu mengalah, tapi keberadaan kita ini harus menjaga keseimbangan dan keharmonisan. Kita nggak mau persinggungan, kita nggak mau bertabrakan, dan alhamdulillahnya selama selama event-event kita ini kita juga bisa mengimbangi dalam hal pemberian hadiah mungkin ya. Jadi dengan kondisi mungkin ketika kita melakukan event itu, walaupun setiap kita mengadakan gelaran selalu rugi, tapi tetap MBB itu memberikan yang lebih lah kepada peserta ini, walaupun dalam tanda kutip kita ini mesti minus. Nah kalau dibilang kita ini sebetulnya melaksanakan gelaran ini bukan hanya kalau dulu mungkin gelaran itu mendapatkan keuntungan ya. Tapi kalau pemikiran saya itu malah sebetulnya kita ini membuatkan gelaran itu hanya untuk membahagiakan peserta saja. Karena apa? Semuanya pasti menang, mendapatkan hadiah. Sedangkan kita ini sebagai pelaksana itu pasti rugi. Pasti nggak ada untungnya. Jadi terus terang ini, kadang-kadang rekan-rekan ini saling support nih untuk keuangan. Jadi gini, ini memang apa ya, bisa dikatakan bukan pepatah, bukan ini ya. Iya. Di mana-mana namanya hobi itu pasti rugi, weh. Iya. Hobi itu mahal. Iya. Hobi itu mahal. Karena apa? Dari hobi, walaupun itu klasifikasi kecil atau gede, itu pasti menginginkan yang lebih. Suatu contoh nih, hobi motor aja lah. Iya. Motor yang era 70-an atau 80-an, nah, itu kan sebetulnya secara normatif harganya kan turun. Tapi kalau namanya hobi itu malah ngalah-ngalahi harga motor yang ibaratnya harga-harga sekarang kan. Karena hobi, makanya hobi itu mahal. Insya Allah lah, saya yakin kalau memang benar-benar pencinta murai batu, saya yakin insya Allah akan bertahan. Ini bukan hanya pada kita ya. Yeah. Kami dulu pernah mengikuti komunitas yang mulai kecil sampai gede. Ya mungkin pada saat itu memang tidak ada saingan A, B, C dan sebagainya ya. Itu setiap gelaran memang untung. Bahkan untungnya gede. Jangankan event, kopdar aja untungnya gede. Tapi sekian berjalannya waktu, dengan banyaknya komunitas ini, dan apalagi banyak komunitas sekarang ini ibaratnya apa ya, kalau ini ya situ ya, cor-coran hadiah ya.
sebocoran hadiah. Lah itulah yang mungkin membuat salah satu benang merah setiap komunitas atau IO itu mengikuti event-eventnya yang dilakukan oleh salah satu dari IO atau komunitas yang memberikan atau mempromosikan tiket murah dengan hadiah besar. Secara logika itu nggak mungkin mendapatkan keuntungan. Nah itu setelah kita alami juga, ternyata saya juga nih tanya di komunitas atau IO lain, ternyata sama. IO dan komunitas yang di Jawa Timur tuh kalau menggunakan membuat event itu nggak ada keuntungannya, rugi semua. Ya saya tanya salah satunya memang itu karena memang ada event yang saat ini itu kalau namanya di plat itu namanya bongkaran. Jadi dengan tiket murah hadiahnya gede. Itulah yang membuat menurut saya sih nggak sehat ya. Kalau bisa itu kepingin saya itu ayolah dikembalikan seperti dulu lah. Event itu yang normal saja dengan tiket yang sesuai dengan hadiahnya. Diuntungkan lagi gitu maksudnya? Diuntungkan ini karena terserang gini ya, itu wajar Mas ya. Yeah. Karena terserang dalam salah satu komunitas atau IO yang pada saat melaksanakan event itu kan juga capek sebetulnya. Dan saya yakin lah komunitas atau IO itu tidak untuk keuntungan pribadi atau persen masing-masing. Itu kan hanya untuk kasnya komunitas saja. Dan kas itu kan tidak ada yang bisa memiliki kan. Untuk produksi. Nah, mungkin ya nanti adanya dengan kelebihan duit itu mungkin ada event-event yang mungkin yang sekali-sekali hadiahnya mungkin dibesarkan dari hasil dari yang kumulatif dari keuntungan-keuntungan yang sudah didapatkan. Mungkin kita saling komunikasi aja ya. Komunikasi terutama komunikasi di grup itu penting. Komunikasi di grup itu otomatis menimbulkan rasa kepersatuan kita ya dari awal. Terus yang kedua dalam di MBP itu alhamdulillah ya di masing-masing divisi ini saling isi, saling memberikan support. Dan kebetulan alhamdulillah banyak rekan-rekan kita ini yang support. Ini terus terang ya. Di tempat kita ini, di tempat kami di MBB ini, kalau seumpama kita kekurangan uang kas kita ini menipis itu, kita ini patungan. Jadi patungan, entah itu 1 jutaan atau 2 jutaan. Jadi semua pengurus ini bahkan ada yang lebih. Itu seperti itu. Dan alhamdulillah selama ini juga ketika gelar-gelar miris-miris itu ada di rekan-rekan kita yang support langsung. Kita support sekian, itu. Itu alhamdulillah dari situ. Nggak ada timbal balik gitu ya? Maaf. Timbal balik gimana nih maksudnya? Misalnya berharap memberikan support sekian, berharap bisa jadi perhatian buat pengurus yang harinya dia lebih terlihat, atau mungkin bisa burungnya dimenangin gitu. Alhamdulillah. Jadi gini nih, ini banyak rekan-rekan nanti kan saya ngomong ini secara live ya. Iya. Ya alhamdulillah nih yang sering memberikan support tuh malah nggak tahu menang malah. Malah nggak menang. Yang berikan support tuh malah nggak tahu menang malahan. Iya. Itu gitu ya alhamdulillah kan saya ada di bawah. Sebenarnya kalau memang dari dalam hatinya itu dia merasa pencinta burung kecemania itu ya tadi hobi itu mahal. Jadi udah wajar lah itu. Udah wajar. Ya. Jadi menyumbang atau mensupport itu sudah menjadi kebiasaan gitu. Sudah kebiasaan. Makanya di tempat kami itu gitu. Jadi kalau sumpama nih di grup ini kasih sekalian, oh yuk urunan langsung tuh. Kok spontanitas dari karena itu langsung semua tak. Alhamdulillah ini. Untuk diangkat menjadi junior PB akan melaksanakan tugas dengan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang juri yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan keadilan. Seiring berjalannya waktu 1 tahun sudah MBB ini berdiri, maka yang paling utama adalah ucapan terima kasih kepada rekan-rekan pengurus, rekan-rekan member,
juga semua sedulur-sedulur Kecomania yang ada di Jawa Timur, baik itu di komunitas maupun di IO, yang juga mendukung dan mensupport keberadaan MPP ini, sehingga gelar-gelaran MPP ini selama ini berjalan dengan sukses, aman, dan terkendali. Terima kasih.